Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang program linear persiapan ujian. Oke, sebelum itu marilah tekan dulu tombol subscribe-nya, like dan juga di komen ya. Oke, soal pertama. Ini soal pertama, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini atau sistem pertidaksamaan. Nah, ini yang pertama, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 36, kemudian x tambah y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini kita pindahkan. Nah, langkah pertamanya adalah menentukan tipot atau titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Sehingga pertidaksamaan kita yang pertama, 3x tambah 4y sama dengan 36 menjadi ini. Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Dan demikian x kita peroleh sama dengan 12. Maka ini kita namakan dengan titik A 12,0. Kemudian tipot dengan sumbu atau titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang x-nya yang 0, gantian mereka. Nah, ini berarti 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 9 dan ini kita beri nama dengan titik B 0,9. Nah, kemudian kita cari juga tipot dengan sumbu x untuk pertidaksamaan yang kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 10 ini. Nah, y-nya kita ganti dengan 0 sehingga x sama dengan 10 dan ini kita beri nama dengan titik C. Titik C yaitu 10,0. Kemudian kita cari juga tipot dengan sumbu y. Nah, gantian x-nya yang 0. Sehingga kita peroleh y sama dengan 10. Nah, ini kita namakan dengan titik D. Titik D adalah 0,10. Kita lanjut. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 36 memiliki titik A, kemudian titik B. Kemudian pertidaksamaan kedua yang dimilikinya adalah titik C, titik D. Kemudian ini pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat. Langkah selanjutnya kita buat grafiknya. Kita buat koordinat kartesius atau yang kita kenal sumbu x sumbu y. Nah, di sini kita perkirakan angka 10 dan di sebelahnya kita perkirakan angka 12. Kemudian di atas ini kita perkirakan angka 9, di atasnya angka 10 berarti. Nah, selanjutnya kita gambar dulu titik A. Kira-kira di mana titik A? Dia mengatakan 12,0. 12,0 di mana? Ya, benar sekali ini. Kemudian titik B 0,9. Ya, bawah 10 ya. Berarti ini titik B. Kemudian A dan B kita hubungkan. Nah, jadi dia seperti ini. Kemudian kita uji dengan titik 0,0. Jadi 3x tambah 4y kurang dari 36. X-nya diganti dengan 0, y-nya juga diganti dengan 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Dan ditambah 0 adalah 0. 0 kurang dari 36. Sesuai kenyataan enggak? Nah, benar sekali, ini sesuai kenyataan bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 36. Maka titik 0,0 harus diarsir. Nah, 0,0 itu di sini 0,0. Nah, 0,0 itu berada di bawah grafik yang merah ini. Maka arsirannya berada mengarah ke 0,0 atau ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat buat gambar grafik yang kedua. Grafik ini kita buat lagi. Kita buat dulu titik C di angka 10,0. Kemudian titik D di 0,10. Ini dia. Kemudian kita hubungkan titik C dan D. Nah, menyatu mereka. Nah, setelah itu kita uji dengan titik 0,0 juga. Nah, nanti kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 10. Sesuai kenyataan enggak? Benar sekali, ini sesuai dengan kenyataan. Maka titik 0,0 harus diarsir. Nah, makanya garis hijau ini arsirannya kemana? Arsirannya mengarah ke 0,0.
0,0 warna di bawah apa di atas? Di bawah, makanya arsirannya ke bawah. Nah ini yang warna hijau ini adalah arsirannya. Warna hijau yang bergerak-gerak ini arsirannya ya, warna hijau. Yang merah ini arsiran yang warna merah. Nah langkah selanjutnya apa? Untuk X besar dari sama dengan 0, arsirannya kemana? Ayo siapa yang masih ingat? Oke, benar sekali. Arsirannya ke kanan. Arsirannya ke kanan. Nah, warna kuning ya. Warna kuning ini menunjukkan X lebih dari atau sama dengan 0. Arsirannya ke kanan dari sumbu Y. Nah kalau Y besar dari 0, besar sama dengan 0 gimana? Arsirannya kemana? Nah benar sekali, arsirannya ke atas. Nah ini yang warna hitam. Yang warna hitam berarti Y besar dari 0, arsirannya ke atas. Nah coba lihat mana daerah yang terdiri dari atau arsiran 4 warna. Coba lihat yang ini, daerah yang di atas ini berapa? Ini ada warna kuning, ada warna hitam, cuma 2. Kemudian yang kecil ini berapa? Ini ada warna hitam 1, dan juga warna merah. Kemudian di sini juga ada warna kuningnya. Jadi mana yang 4 kali? Nah yang 4 kali adalah ini. Nah itu yang diwarnai garis biru adalah yang 4 kali arsiran. Jadi penyelesaiannya adalah yang warna garis biru ini. Karena dia dilalui oleh 4 kali arsiran. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna hitam. 4 kali arsiran. Nah inilah gambar grafik himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nih, Bu Ani menjual kue dalam kotak yang hanya dapat memuat paling banyak 400 buah kue. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Bu Ani menjual kue dalam kotak yang hanya dapat memuat paling banyak 400 buah kue. Kemudian harga jual kue jenis 1 500 dan seterusnya. Jadi dibaca sendiri soalnya ya. Nah sekarang langkah pertamanya adalah memisalkan. Siapa yang kita misalkan dengan X? Banyak kue jenis 1 kita misalkan dengan X. Kemudian banyak kue jenis 2 kita misalkan dengan Y. Nah langkah selanjutnya adalah membuat fungsi kendala. Nah kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Perhatikan yang merah ini. Bu Ani menjual kue dalam kotak yang hanya dapat memuat paling banyak 400 buah kue. Nah bagaimana pertidaksamaannya? Oke, benar sekali. X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Ini yang pertama. Ya, kenapa kurang dari? Karena dia paling banyak 400, nggak boleh lebih 400. Kemudian perhatikan yang kedua. Harga jual kue jenis 1 adalah 500 dan memberikan keuntungan 1000. Jadi bagaimana pertidaksamaannya? Nah yang harus kita cari adalah harga beli terlebih dahulu. Harga beli kue jenis 1 berapa? Tinggal kurang aja. 500 kurang 100 ya 400. Artinya harga beli itu adalah harga jual dikurang dengan keuntungan. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini harga jual kue jenis 2 1000 dan keuntungannya 200. Maka kita peroleh harga beli kue jenis 2 adalah 800. Artinya harga jual dikurang harga atau dikurang dengan keuntungan, kita peroleh 800. Kemudian Bu Ani memiliki modal untuk membeli kue ke pabrik sebesar 200.000. Nah pertanyaannya bagaimana pertidaksamaannya? Nah pertidaksamaannya adalah ini 400X tambah 800Y kurang dari 200.000. Nah ingat ini ya, 400 ini adalah harga beli dan 800 ini juga harga beli. Jangan salah nanti ya, jangan sampai menjadikan harga jual yang dipasangkan dengan modal. Jadi yang pas itu adalah harga beli kue. Kita cari dulu harga belinya. Kemudian lanjut, X
lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin dia negatif ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya, belum, ini fungsi tujuan dulu. Fungsi tujuan apa? Kira-kira tujuan Bu Ani berjualan kue apa? Nah, tujuannya jelas, mencari keuntungan. Jadi keuntungannya kita jadikan fungsi tujuan. Maka kita peroleh f x, y 100 x ditambah 200. Nah, 100 ini adalah keuntungan kue jenis 1, 200 adalah keuntungan kue jenis 2. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat grafik. Kita cari dulu tipot dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh titik A 400, kemudian tipot dengan sumbu y. Nah, sekarang x nya yang 0, ini x nya 0, kita peroleh y 400, artinya titik B 0,400. Kemudian kita cari juga yang kedua, tipot dengan sumbu x. Ini untuk yang persamaan yang kedua ini. Maka kita peroleh C nya 500, titik C nya 500,0, kemudian tipot dengan sumbu Y, maka x sama dengan 0. Nah, sekarang nih 400 kali 0 hasilnya 0. Maka kita peroleh titik D adalah 0,250. Langkah selanjutnya kita buat grafiknya, kita buat koordinat kartesius terlebih dahulu. Nah, kita perkirakan di sini 400, di sini 500, kemudian ini 250 dan juga 400. Nah, kita buat titik A di mana? Nah, ini yang hijau itu adalah titik A 400,0. Kemudian titik B 0,400 di mana? Ya, kemudian A dan B kita hubungkan, jadilah dia garis hijau ini, garis hijau. Kemudian titik C lagi, C berada 500,0 di sebelah titik A berarti. Dan titik D di mana? Di bawah titik B berarti. Titik kita hubungkan C dengan D. Kemudian kita uji dengan titik 0,0. Jadi x tambah y kurang dari 400. Jadi x nya 0, y nya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 400. Sesuai kenyataan nggak? Ya, sesuai kenyataan. Maka arsirannya ke bawah atau arsirannya harus menghadap 0,0 atau 0,0 harus diarsir kalau sesuai kenyataan. Jadi dia ditunjukkan dengan garis yang warna hijau ini. Oke, yang warna hijau. Kemudian kita uji titik juga yang kedua, 400x tambah 800y kurang dari 200.000. Nah, 0 kurang dari 200.000. Sesuai kenyataan nggak? Ya, sesuai kenyataan. Jika sesuai kenyataan, maka 0,0 harus diarsir. Maka dia arsirannya juga ke bawah. Ini ya, arsirannya ke bawah. Kita lihat yang garis warna merah, putus-putus warna merah. Itu dia arsirannya ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga, nih x lebih besar sama dengan 0. Kemana arsirannya? Ingat tadi, arsirannya ke kanan. Arsirannya ke kanan dari sumbu x nih, garis yang warna biru. Ini garis biru ini, lihat yang birunya. Arsirannya ke kanan sumbu y. Nah, kemudian y besar atau y lebih dari sama dengan 0. Arsirannya kemana? Yo, arsirannya ke atas nih, yang warna hitam ya, yang warna hitam yang bergerak ini. Itu adalah y lebih dari sama dengan 0. Coba lihat mana yang dilalui 4 daerah arsiran, 4 warna. Ini dia yang 4 warna. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, dan juga ada warna hitam. Itu daerah arsirannya. Dengan demikian, titik yang terlibat adalah titik A 400,0, kemudian titik D 0,250, kemudian nah ini titik potong kedua garis kita namakan dengan titik E. Kita namakan dengan titik E. Berapa koordinatnya? Koordinatnya belum diketahui.
gunakan dengan eliminasi dan substitusi, atau cara gabungan juga boleh. Nah, langkah selanjutnya setelah dapat titik itu, nah ini lagi, maka titik yang terlibat tadi adalah titik A, titik D, dan titik E. 300,100 ini nanti dicari dengan eliminasi dan substitusi. Ini Pak kasih tahu 300,100. Fungsi tujuannya apa? Ini 100x tambah 200y. Maka titik A adalah hasilnya 40.000. Kemudian titik D hasilnya 50.000. Kemudian titik E 300,100 hasilnya juga 50.000. Kira-kira mana yang maksimum? Yang jelas maksimum adalah nilai 50.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Bu Ani adalah 50.000 dengan menjual sebanyak 0 kue jenis 1 dan 250 kue jenis 2, atau ini 300 jenis 1 dan 100 jenis 2. Oke, selesai 2 soal. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah ini soal yang ketiga. Ini hati-hati ya, ada beberapa buah nih. Ada tablet 1, ada tablet 2, kemudian ada vitamin C, ada vitamin E. Siapa yang kita jadikan X-nya nanti? Saya tahu? Nah, kita jadikan X-nya adalah tablet 1 sebagai X, tablet 2 sebagai Y. Oke. Gimana? Kata kuncinya gimana? Yang menjadikan X dan Y. Nah, yang kata Conan, yang harus dijadikan X atau Y adalah yang memiliki harga atau keuntungan yang ada RP-nya nanti, itu yang kita jadikan sebagai X dan Y. Jangan salah ya. Nah, soal tadi kita buat tabletnya, kita buat tabelnya. Ini dia kita tabelnya. Yang pertama dulu lihat nih. Ini tablet 1 mengandung 2 mg vitamin B dan 1 mg vitamin C. Ini dilihat di soal nanti ya. Lihat di soal nanti. Ini kalimat di soal nanti. Ya, 2 mg vitamin B dari di sana. Kemudian 1 mg vitamin C. Ini dia. Kemudian kita lihat juga tablet yang kedua. Ini tablet kedua. Tablet 2 mengandung 1 mg vitamin B. Ini dia. Kemudian 1 mg vitamin C. Nah, tuh. Sehingga kita peroleh tabel seperti ini. Ini adalah harga tablet 1, ini harga tablet. Oke, lanjut kita tentukan fungsi kendalanya. Nah, 2x tambah y berasal dari sini. Ini 2 dan ini 1, jadi y. Ini x tadi kita misalkan, ini y. Jadi 2x ini tambah y besar sama 20. Nah, karena di soalnya tadi paling sedikit gitu kan, jadi harus besar dari 20. Kemudian yang kedua x tambah y, ini x nya 1, y nya juga 1, lebih besar dari 16. X besar dari 0, y besar dari 0. Oke, fungsi tujuannya apa? Ya, fungsi tujuannya adalah yang menjadi harga minimum. Harga minimum tujuannya. Berarti 500x tambah 300y. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi tujuan. Oke, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya adalah buat grafik. Nah, buat grafik tadi ya yang ada uji titiknya dari itu secara arsiran. Lalu uji titik untuk menentukan biaya minimum. Nah, jadi ini kalian tentukan sendiri ya, nggak bapak carikan lagi. Tentukan sendiri. Nanti dijawab di kolom komentar. Yang jawabannya benar nanti bapak kasih nilai tambah. Nilai tambah. Oh ya. Oke, bapak tunggu jawabannya di kolom komentar. Berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk membeli tablet 1 dan tablet 2? Jawab di kolom komentar ya.
Oke, sekian dulu soal-soal kita. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.